usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi di dalam materi ini sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang bagaimana proses dari Indonesia itu mencapai kemerdekaan. Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan, kemudian ada tantangan baru yang harus kita hadapi. Tantangan apa? Yang pertama itu adalah terkait dengan kedatangan kembali bangsa-bangsa barat ke Indonesia untuk menguasai kembali negara Indonesia. Padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia sudah memproklamasikan dirinya sebagai negara yang merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, apa saja usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Secara ringkasnya, kita bisa bagi usaha ini di dalam dua bentuk. Yang pertama adalah perjuangan secara fisik dan perjuangan secara non-fisik. Untuk perjuangan secara fisik ini secara nyatanya kita bisa lihat itu adalah di mana terjadinya berbagai macam pergolakan di daerah-daerah seperti yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah adanya pertempuran Surabaya 10 November 1945. Nah, jadi dalam dari peristiwa ini adalah datangnya kembali sekutu ke kota Surabaya, sehingga rakyat Surabaya menentang kedatangan sekutu untuk menguasai kembali bangsa Indonesia. Kemudian perjuangan fisik yang kedua yaitu pertempuran di Ambarawa. Sama seperti yang ada di Surabaya, pertempuran di Ambarawa ini juga dilatar belakangi oleh kedatangan kembali oleh sekutu ke wilayah Ambarawa ini. Nah, jadi hasil yang didapatkan dari pertempuran Ambarawa ini adalah di mana para pejuang itu berhasil memukul mundur pasukan sekutu sehingga pasukan sekutu keluar dari wilayah Ambarawa. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat pergolakan yang terjadi di daerah Sumatera, yaitu di kota Medan, sehingga pertempuran ini disebut dengan pertempuran Medan Area pada tanggal 1 Desember 1945. Hanya peristiwa ini terjadi karena adanya pasukan sekutu yang menghuni sebuah hotel di kota Medan. Di sini dia merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh pemuda Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan kemarahan oleh rakyat Medan. Akibatnya apa? Terjadilah penyerangan dan perusakan terhadap hotel yang banyak dihuni oleh pasukan Nica itu. Kemudian yang keempat, pergolakan yang terjadi kembali ke kota Bandung yang disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi Bandung Lautan Api ini juga terkait dengan kedatangan kembali pasukan sekutu yang ingin merebut kembali atau menjajah kembali wilayah Bandung, khususnya Bandung bagian utara, di mana di sini sekutu memberikan dua ultimatum kepada rakyat Bandung untuk mematuhi perintah tersebut. Apakah yang dilakukan oleh rakyat Bandung? Tentu saja mereka menolak, sehingga pada saat perintah yang kedua yang diberikan oleh dari Jakarta, di sini rakyat Bandung mematuhi perintah tersebut dan meninggalkan kota Bandung. Tetapi sebelumnya mereka membumi hanguskan kota Bandung. Artinya di sini mereka membakar seluruh sarana-sarana vital yang ada di kota Bandung agar sarana tersebut tidak dipakai dan dikuasai oleh bangsa-bangsa barat yang datang kembali ke kota Bandung. Jadi itu adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Kemudian yang kelima, ini adalah peristiwa Puputan Margarana yang terjadi di Bali. Nah, jadi peristiwa Puputan Margarana yang terjadi di Bali ini diakibatkan oleh adanya keinginan Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur. Namun rencana ini tidak disetujui oleh rakyat Bali. Jadi Letkol I Gusti Ngurah Rai ini selaku Komandan Resimen Nusa Tenggara berusaha untuk menggagalkan pembentukan negara Indonesia Timur tersebut. Akibatnya apa? Di sini Belanda menjadi sangat marah sehingga mereka menyerang Pulau Bali dari berbagai penjuru dan berhasil membunuh I Gusti Ngurah Rai. Jadi Puputan Margarana itu merupakan istilah dari yang pertama puputan. Puputan itu merupakan seruan yang disampaikan oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai yang berarti bertempur sampai dengan habis-habisan. Sedangkan Margarana itu adalah nama desa tempat di mana I Gusti Ngurah Rai dimakamkan.
Kemudian yang keenam, pergolakan ini terjadi di kota Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1949 dan dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Jadi di dalam serangan umum 1 Maret ini juga terkait dengan pihak Belanda atau pasukan sekutu, dan peristiwa ini ditandai dengan adanya bangunan monumen Jogja Kembali. Ya, monumen Jogja Kembali. Nah, jadi itu adalah 6 serangkaian peristiwa perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan secara fisik atau bertempur dengan nyata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti, biar aku yang berhenti. Kemudian cara yang kedua yaitu perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan melalui jalur non-fisik. Tetapi jalur ini lebih dikenal dengan jalur diplomasi. Untuk yang pertama, ada yang disebut dengan diplomasi beras yang terjadi pada tahun 1946. Jadi diplomasi beras ini adalah kesepakatan yang terjadi antara Indonesia dengan negara India. Bangsa India itu memberikan bantuan berupa obat-obatan kepada negara Indonesia, sedangkan bangsa Indonesia sendiri memberikan bantuan berupa kurang lebih 500.000 ton beras kepada negara India. Jadi dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras ini adalah di mana Indonesia itu semakin mendapat simpati dari dunia internasional. Usaha yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam hal kesepakatan itu adalah perundingan Lingkar Jati. Ada 3 hal penting yang disepakati dari perundingan Lingkar Jati ini, tetapi lagi-lagi perundingan ini gagal. Usaha yang berikutnya adalah terciptanya perundingan Renville. Jadi perundingan ini dilaksanakan di sebuah kapal, yaitu kapal Renville milik Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 1948. Jadi nasib dan kelanjutan dari perundingan ini kurang lebih sama dengan perundingan Lingkar Jati, yaitu mengalami kegagalan. Akhirnya di sini Belanda melancarkan serangan yang disebut dengan agresi militer Belanda yang kedua. Kemudian yang berikutnya, upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan itu adalah pada saat konferensi Asia di New Delhi. Nah, jadi dampak dari konferensi Asia yang ada di New Delhi, India, ini adalah di mana Indonesia itu semakin mendapatkan dukungan dari dunia internasional dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian upaya yang berikutnya itu adalah di dalam hal perundingan Roem-Royen. Kenapa sebut dengan perundingan Roem-Royen? Hal ini dikarenakan seorang delegasi yang berasal dari Indonesia itu bernama Muhrum, dan delegasi yang berasal dari Belanda itu adalah Van Royen. Kemudian upaya terakhir yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah konferensi meja bundar. Nah, jadi konferensi meja bundar ini sendiri sebenarnya adalah tindak lanjut dari perundingan Roem-Royen yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi di dalam konferensi meja bundar ini ada banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia dengan Belanda, tetapi lagi-lagi kesepakatan ini tidak berjalan mulus, di mana kesepakatan yang dihasilkan dari konferensi meja bundar ini pada kemudian hari akan dibatalkan sendiri oleh Belanda secara sepihak. Oke, dalam pembahasan usaha bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaannya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Aku rela menjadi